Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi perkembangan konsep pemungsian seni di negara Amerika Serikat. Saya Ervin Muladari, NIM 20025 Prodi Pendidikan Seni Tari dan Musik. Perkembangan seni di negara Amerika Serikat. Konsep pendidikan seni di Amerika Serikat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu periode perintisan, pertumbuhan, dan perkembangan. Pertama, periode perintisan. Keberadaan pendidikan seni belum formal, karena baru berupa wacana. Setelah ditemukan kebulatan pendapat, baru dicantumkan dalam kurikulum dengan sebutan pelajaran menggambar, berarti ini berada dalam periode pertumbuhan. Selanjutnya, periode perkembangan, yang ditandai dengan isi pelajaran, dari menggambar berubah menjadi seni. Akibatnya, peran menggambar yang harus dimainkan dalam seni dipandang terlalu sempit karena fungsinya hanya sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan motorik. Dengan pengubahan menjadi seni, jangkauannya menjadi lebih luas dan untuk membantu mengembangkan impuls estetik maupun impuls artistik. Periode perintisan, menggambar sebagai mata pelajaran di sekolah. Prinsip-prinsip pendidikan seni yang digunakan di Amerika Serikat juga digunakan di Eropa, terutama sewaktu periode perintisan sampai periode pertumbuhan awal. Konsep pendidikan seni menjadi silang pendapat antara pakar dengan pandangan yang berbeda-beda. Di antara pakar-pakar itu adalah F. Froebel dengan pandangannya tentang menggambar dan warna. Ia katakan bahwa unsur warna adalah kegiatan menggambar yang sangat penting, tetapi tidak dijelaskan hubungannya dengan fungsi didik. B. Franklin tentang fungsi seni. Dikatakan bahwa seni memiliki nilai guna lebih penting daripada nilai tradisi budaya. Juga tidak dijelaskan hubungannya dengan fungsi didik seni. Sun W.B. Fowler yang lebih menaruh perhatian terhadap seni untuk pendidikan, memberikan dukungannya terhadap metode pengajaran dengan sistem monitoring yang lebih mementingkan proses interaksi lewat penalaran daripada interaksi lewat perasaan. Dari ketiga pandangan pakar tersebut menunjukkan bahwa peran seni yang digagas untuk menjadikan salah satu mata pelajaran tidak jelas peran yang dimainkan, apakah sebagai penularan ataukah sebagai pengungsian. Periode pertumbuhan, pendidikan keterampilan. Awal tahun 1870-an, sekelompok industriawan mendesak pemerintah agar pelajaran menggambar dijadikan pelajaran wajib di sekolah. Alasan Amerika Serikat perlu bersaing dengan negara-negara lain dalam hal desain produk. Antisipasi yang dilakukan negara adalah mendatangkan pakar dari Inggris, W. Smith, dengan tugas memberikan pelatihan menggambar peserta didik, dengan fungsi untuk mengembangkan kapabilitas peduli terhadap seni, terutama mengenali para seniman ternama yang karya-karya ciptaannya dipajang di galeri-galeri seni. Untuk menunjang pelatihan apresiasi, diterbitkan buku yang berjudul Telaah Lukisan. Terdapat keberadaan mata pelajaran seni dengan isi yang meliputi pelajaran menggambar, apresiasi, dan pekerjaan tangan menimbulkan persepsi umum yang keliru bahwa mata pelajaran seni merupakan mata pelajaran keterampilan yang tidak menuntut kerja otak. Dalam implementasinya, peserta didik yang tidak berhasil dalam mengikuti pelajaran-pelajaran yang mensyaratkan kerja otak disalurkan ke pelajaran keterampilan. Akibat negatif yang muncul berupa penghargaan yang kurang terhadap mata pelajaran seni. Periode perkembangan.
Pendidikan progresif. Dalam tahun 1920, muncul pandangan baru dalam pendidikan yang diikuti dengan gerakan untuk mensosialisasikannya. Para pendukungnya mendirikan sebuah asosiasi yang disebut Asosiasi Pendidikan Progresif. Tujuan asosiasi adalah untuk memperbarui pandangan yang selama ini dianutnya. Gerakan pembaruan ini juga memasuki wilayah pendidikan seni. Karena itu, mata pelajaran menggambar perlu dideskripsikan kembali yang sesuai dengan pandangan baru tersebut. Konsep yang digunakan sebagai dasar pendidikan seni ini berisi antara lain dan yang utama adalah para peserta didik atau anak-anak dianggap sebagai orang dewasa kecil. Artinya, dalam berkarya seni, kemampuan mereka dipandang sebagai kemampuan orang dewasa dalam ukuran kecil. Kemampuannya di bawah orang dewasa. Gerakan progresif ingin menghilangkan pandangan tersebut karena dinilai sebagai pandangan yang salah, dengan alasan bahwa anak-anak bukan orang dewasa kecil. Periode pendidikan akademik, seni sebagai sosok pengetahuan. Pada tahun 1958, Kongres mengesahkan Undang-Undang Pendidikan Pertahanan Nasional untuk memacu pembaruan kurikulum matematika, ilmu pengetahuan, dan bahasa asing. Dengan perubahan kurikulum ini, dimaksud untuk menyiapkan peserta didik sebagai calon warga negara yang tangguh dalam bidang ilmu serta teknologi, khususnya yang berkaitan dengan program ruang angkasa. Periode akademik ini merupakan jawaban atas tantangan perkembangan ilmu dan teknologi. Pengaruhnya dirasakan oleh Indonesia, baik yang positif maupun yang negatif. Tahun 1950-an, seni sebagai sarana pendidikan dan sosok ilmu sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan undang-undang tersebut antara lain terlihat dari bidang pendidikan seni. Oleh para pendidik seni, dilakukan peninjauan kembali isi kurikulum pendidikan seni. Tahun 1960-an, seni sebagai bagian kehidupan sosial. Pada saat ini, gerakan hak-hak asasi mulai memusatkan perhatiannya pada kelompok minoritas serta penghuni pedesaan. Perhatian ini dinyatakan dalam bentuk pengumpulan data tentang kehidupan para kelompok tersebut sebagai kelompok yang tersisih dan tercemar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.